Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bunda mau jelasin bab baru di matematika, yaitu bab 3 tentang perbandingan. Oke. Perbandingan. Apa itu perbanding? Yang pertama adalah perbandingan dua besaran. Apa itu perbandingan? Perbandingan adalah membandingkan dua besaran yang sejenis. Ya, jadi dibandingkan. Terus misalnya ada perbandingan A dengan B, ditulisnya adalah A banding B. Kayak tanda bagi itu dibacanya banding. Jadi ya A banding B. Ya, itu. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Oke ya, jadi perbandingan A dengan B bisa ditulis dengan A banding B kayak tanda bagi atau A per B. Oke, nah di mana B-nya tidak boleh 0. Oke, contoh misalnya ada banyaknya bunga ada 5, banyaknya kupu-kupu ada 2. Berarti kalau perbandingan banyaknya bunga dengan kupu-kupu berapa? Bunga 5, kupu-kupu 2. Berarti kalau perbandingan bunga dengan kupu-kupu berarti 5 dibanding 2 begitu. Oke. Oke. Tadi kan bunganya 5, kupu-kupunya 2. Kalau yang B, pertanyaan B, perbandingan bunga terhadap jumlah bunga dan kupu-kupu. Bunga terhadap jumlah bunga dan kupu-kupu. Berarti bunga 5 banding jumlah bunga dan kupu-kupu. Berarti bunga dan kupu-kupu ditambah 5 tambah 2. Berarti 5 per 7 atau ditulis 5 banding 7 begitu. Oke, kalau yang ketiga, misalnya perbandingan banyak kupu-kupu dengan selisih bunga dan kupu-kupu. Berarti banyaknya kupu-kupu dibanding selisih bunga dan kupu-kupu. Oke, kupu-kupunya 2, berarti 2 per selisih bunga dan kupu-kupu. Bunganya 5, kupu-kupunya 2. Kalau selisih itu yang besar dikurang kecil, berarti 5 dikurang 2. Begitu ya. Berarti 2 per 5 kurang 2, 3. Berarti sama aja dengan 2 banding 3. Begitu. Bisa ya, teman-teman? Oke, ini contoh yang kedua. Oke ya. Misalnya bola punya bola 10, kelereng 15. Kalau pertanyaan yang A bola dibanding kelereng, berarti bola 10, berarti 10 dibanding 15. Nah, sampai sini sebenarnya udah benar. Tapi kalau untuk perbandingan harus disederhanakan sampai ke yang paling sederhana. Berarti 10 banding 15. Dua-duanya sama-sama bisa dibagi 5. Oke, berarti 10 dibagi 5, 2 dibanding 15 dibagi 5, 3. Jadi bola dibanding kelereng itu 2 dibanding 3. Begitu ya teman-teman. Nah, contoh yang B. Misalnya Bunda punya bola dibanding bola plus kelereng. Nah, berarti bolanya berapa? 10 per bola plus kelereng berarti 10 ditambah 15. Berarti 10 per 25. Begitu teman-teman. Bisa disederhanakan? Bisa. Atas sama bawah sama-sama bisa dibagi 5. Oke. Berarti jadinya 2 per 5. Nah, atau teman-teman juga bisa langsung pakai yang ini. Nah, bisa kan? 2 banding 3 berarti bolanya 2, kelerengnya 3. Berarti kalau bola per bola plus kelereng berarti 2 per 2 plus 3 berarti 2 per 5 atau 2 banding 5 begitu. Saya teman-teman itu adalah contoh-contoh cara pengerjaan dari perbandingan. Oke. Untuk selanjutnya, Bunda mau bahas tentang perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan dua besaran dapat dikatakan sebagai perbandingan senilai jika besaran pertama mengalami kenaikan, besaran kedua juga mengalami kenaikan. Atau besaran pertama mengalami penurunan, besaran kedua juga mengalami penurunan. Nah, itu dikatakan dua besaran itu mempunyai perbandingan yang senilai. Contohnya apa? Yuk kita bahas contohnya ya. Contoh perbandingan senilai itu misal harga buah dengan banyaknya buah.
Misal nih, kalau banyak buahnya semakin banyak, harganya makin banyak juga, makin besar. Kalau banyak buahnya makin sedikit, jumlah buahnya makin sedikit, berarti harga buahnya juga makin sedikit. Berarti artinya harga buah sama banyaknya buah atau jumlah buah itu adalah perbandingan senilai. Kenapa? Kalau jumlahnya makin banyak, harganya makin mahal, makin banyak. Kalau jumlahnya makin sedikit, harganya juga makin sedikit. Nah, itu disebut perbandingan senilai. Contoh, misalnya berat 5 kg jeruk itu harganya 42.500. Berarti kalau 12 kg jeruk harganya berapa? Nah, kalau beratnya makin besar, harganya juga makin besar. Ini Bunda ulang lagi ya. Jadi kalau misalnya berat 5 kg buah harganya 42.500. Berarti kalau 12 kg buah harganya berapa? Kalau beratnya makin banyak, berarti harganya akan makin banyak juga. Berarti ini disebut perbandingan senilai. Terus mencari harga di sini gimana caranya mencari harga 12 kg buah? Caranya yang ditanya harga berapa? 12 kg. Yang ditanya ini kan berarti 12, yang ditanya harga 12 kilo. Berarti 12 per yang ditanya harga 12 kilo. Berarti 12 per 5. Kenapa 5 kilo? Karena yang udah ada harganya adalah 5 kilo. Berarti 12 per 5 dikali 42.500. Nah, tinggal dihitung. 42.500 dibagi 5. Kita hitung, ini dapatnya adalah 102.000. Begitu. Nah, tinggal dihitung. Oke ya, caranya seperti itu ya teman-teman. Oke, contoh berikutnya nih. Misalnya nih, 5 pensil harganya 15.000. Oke, kalau kita beli 5 pensil harganya 15.000. Berarti kalau kita beli 2 pensil harganya berapa? Pensilnya semakin sedikit. Kalau pensilnya semakin sedikit, harganya akan makin sedikit juga. Berarti ini disebut perbandingan senilai. Oke, terus cara mencari harga 2 pensil gimana? Oke, yang ditanya harga berapa pensil? 2 pensil. Berarti 2 per yang udah ada harganya harga berapa pensil? 5. Berarti 2 per 5 kali 15.000. Begitu. Nah, terus ini kita bagi dulu. 15 bagi 5. Berapa? 3. Berarti ini jadi 3.000 kan? Berarti 2 kali 3.000 sama dengan 6.000. Jadi harga 2 pensilnya adalah Rp6.000. Begitu teman-teman. Oke ya. Nah, mengerti tentang perbandingan senilai. Nah, tadi berarti yang pertama kita bahas tentang perbandingan dua besaran, yang kedua kita bahas tentang perbandingan senilai. Oke. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahaminya. Oke. Nah, kalau begitu penjelasan dari Bunda cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.